tetap kiblat, tetap Allah, konsen. Ada nyamuk kita tahu itu nyamuk tuh. Mungkin kalau waktu kemarin kita tepuk gitu, karena begitu secara otomatis kita nggak matiin dia, tapi oh ini makhluk juga di sini, tapi nggak mengganggu pikiran. Cuma Imajinasi itu nggak masuk ke nggak masuk. Jadi pikiran kita tetap ke Allah, tapi kita sadar bahwa ini nyamuk makhluk juga, jangan dibunuh. Cuma kita usir gitu. Garuk, tapi tetap aja ini. Fokus kita nggak pecah gitu. Gatal banget sih. Pecah tuh kita tuh. Ya, langsung terpisah tuh. Tadinya udah nyambung, tak dari bawah lagi. Dari bawah. Tapi kalau misalnya kita seperti itu, terus kita paling nahan sedikit, akhirnya sampai pada kalau saya bilang titik nol, titik kekosongan di mana kita siap untuk diisi dari atas. Gitu kita kosong gitu ya, kita merasa kosong, kita siap diisi dari atas. Kira-kira seperti ini. Oke, sudah jam 10 lebih sedikit, tapi kita udah mulai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kemarin berbekas di dalam diri kalian, dan sekarang kita melanjutkan apa yang telah kita lakukan, kita laksanakan pada pertemuan pertama pelatihan kemarin. Tapi sebelumnya, sebagaimana seharusnya, kita awali dengan doa. Sebelumnya saya ingin rewind dulu yang kemarin itu kita sudah pertama kita latihan olah tubuh ya, kalau nggak salah olah tubuh dulu. Setelah itu masuk ke olah tubuh dulu pertama, olah tubuh. Setelah itu masuk ke pernapasan ya. Setelah pernapasan konsentrasi, setelah konsentrasi pengembangan imajinasi, setelah itu kepekaan ya. Pada dasarnya semua itu saling terkait, tidak terpisah-pisah, tapi memang kita harus melatihnya, masing-masingnya harus kita latih supaya nanti masing-masingnya itu kepekaan kita, pernapasan kita, konsentrasi kita dan tubuh kita, imajinasi kita itu bisa berkembang bersamaan. Tapi pada saat penggunaannya, karena semua itu ada di dalam tubuh kita, dia tidak terpisah-pisah, menyatu. Jadi semuanya itu menyatu. Ini yang harus dipahami. Kenapa kita harus melatih pernafasan secara khusus, supaya pernafasan kita nantinya terbentuk dan menjadi. Kalau sudah menjadi, dia akan secara otomatis tanpa kita harus siap-siap bernafas, itu dia sudah mengatur dengan sendirinya. Kalau pernafasan itu sudah terbentuk di dalam pernafasan yang sempurna itu sudah terbentuk di dalam tubuh kita, sudah kita kuasai, maka pernafasan itu akan dengan sendirinya. Kita tidak lagi mengap seperti yang kemarin dibilang itu, karena dia dengan sendirinya. Kalau kita sering melatih pernapasan, dengan sendirinya dia akan bergerak seperti apa yang kita latih.
Itu juga konsentrasi. Pada saat kita berpikir sesuatu atau kita sedang fokus, menyatukan fokus perhatian kita kepada satu titik, maka otomatis konsentrasi kita bekerja dengan sendirinya secara naluri. Kita nggak perlu siap-siap lagi, tapi dia langsung tuh. Seperti tadi misalnya contohannya misalnya kita lagi zikir atau lagi apa gitu, otomatis konsentrasi kita yang sudah terlatih itu akan bekerja dengan sendirinya seperti apa yang selama ini hasil dari apa yang kita latih. Dia akan bekerja, dia tidak akan terpecah-pecah lagi. Kalau misalnya biasanya kita masih pada saat kita mengerjakan sesuatu itu tiba-tiba kita masih terpecah-pecah nih. Oh iya ya ini begini, oh iya ini sih ini, itu udah nggak ada lagi. Otomatis dia bekerja dengan sendirinya. Ada pada satu momen semuanya bekerja secara bersamaan, secara naluriah. Nah itu tidak akan bekerja manakala salah satu dari elemen-elemen itu tidak kita latih secara khusus. Tidak akan bekerja dengan sempurna. Akhirnya nanti timpang. Konsentrasinya bagus, pernafasannya jelek, konsentrasinya buyar juga. Kayak gitu. Pernafasannya bagus, konsentrasinya kemana? Akhirnya kita terengah-engah juga. Karena terganggu sama pikiran kita. Itu masing-masing harus harus dilatih untuk kesadaran kita menjadi lebih baik. Potensi diri kita bisa kita kembangkan. Setelah itu semua kita kuasai, maka kita mengembangkan potensi diri akan jauh lebih percaya diri dan akan lebih tenang, akan lebih fokus kayak gitu. Sampai di situ ada pertanyaan atau tanggapan bahwa semuanya itu terintegrasi menjadi satu pada akhirnya. Kita lagi zikir ya, kan begitu bisa. Karena kita menambah dari mulut. Nah itu sebelum kamu melatih pernafasan itu. Kalau kamu sudah nantinya kalau kamu terus menjalankan latihan itu sendiri masing-masingnya di dalam kamar satu hari mungkin cuma 10 menit, 15 menit, tapi sering gitu. Suatu saat tanpa kamu sengaja latihan, dia akan bekerja dengan sendirinya dan kamu tidak akan terengah-engah. Walaupun kamu zikir, ya. Itu dengan sendirinya dia ngatur sendiri. Seperti mesin tuh kalau nggak dipanasin dia akan macet-macet. Tapi kalau dia dipanasin, rajin diservis, apa segala macam, mesinnya lancar. Ibarat mesin, salah satu elemen itu kalau misalnya kita nggak latih, dia akan berkarat, akan ada karat-karat yang menyendat dia, bensinnya jadi nggak jalan, gitu, apa segala macam. Itu latihan dasar individu. Kita belum berinteraksi keluar. Ini dulu. Nah, kalau semua ini sudah terlatih, pada saat kita berinteraksi keluar, semua itu juga akan dirasakan manfaatnya. Misalnya pada saat kamu ngajar nih, konsentrasi kamu lagi kacau, kamu ngajar pikiran kamu di mana, akhirnya kamu sendiri nggak ngerti ngomong apa sih ini dari tadi. Kayak gitu. Kadang-kadang suka begitu kita. Iya. Ya kan? Kadang-kadang suka gitu karena konsentrasi kita pecah. Iya. Tapi kalau konsentrasi kita pada materi pembelajaran itu nggak akan kemana-mana. Nggak akan ini. Gitu. Orang ngelamun itu karena konsentrasinya tidak terlatih. Banyak ngelamun juga ya. Ya. Setelah itu kita melangkah, setelah 5 elemen itu kita akan melangkah untuk setiap manusia punya potensi di dalam dirinya, potensi akan rasa keindahan. Seni itu indah, tapi bagaimana menikmatinya? Kalau kita mau membuat sesuatu yang indah, kita harus mampu dulu menikmatinya.
Karena kita kalau tidak mampu menikmatinya, tidak tahu mana yang indah, mana yang tidak, bagaimana kita membuat sebuah keindahan? Ya kan, logikanya seperti itu. Nah, kita mau masak nasi goreng, tapi kita nggak tahu nasi goreng yang enak itu yang bagaimana, apa segala macam, bagaimana kita bisa memasak dengan enak. Kita harus menjadi penikmat dulu. Salah satu materi yang akan kita latih bersama di sini adalah bagaimana menumbuhkan rasa keindahan di dalam diri kalian. Apa ininya? Korelasinya? Apa hubungannya dengan pembelajaran kalian di sini? Gitu. Apa hubungannya dengan aktivitas kalian di sini? Aktivitas keagamaan kalian di sini? Rasa keindahan dengan materi-materi keagamaan. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa harus tumbuh rasa keindahan kita supaya kita bisa lebih memahami apa yang kita hadapi? Karya seni tertinggi di dunia yang turun di dunia itu adalah Al-Quran. Jadi seluruh isi Al-Quran itu adalah keindahan, semuanya, surah per surah, ayat per ayat, bahkan kalimat per kalimat, itu semua indah, semua filsafat tinggi, semua itu sastra. Gak ada sastrawan yang bisa menciptakan hasil karya seindah itu. Kun fayakun apa itu? Artinya? Jadilah kamu. Gimana? Jadilah kamu. Jadilah kamu maka terjadi. Sulit mencari kata-kata itu di sastra. Ya, itu jelas kata-kata Allah. Makanya manusia tidak bisa menciptakan kata-kata yang sesingkat itu, ya, yang sesingkat itu, tapi menjelaskan begitu luas, begitu dalam. Karya sastra yang kalau kita bilang karya sastra, itu karya sastra yang tidak bisa nggak bisa kita saingi. Manusia tidak akan mampu membuat kata-kata kalimat seperti itu. Kun fayakun. Mampu. Singkat kan? Singkat lah. Kun fayakun. Nah, kita tahu artinya. Kalian mungkin tahu artinya, tapi mungkin kalian tidak menyadari betapa indahnya kalimat itu, betapa luar biasanya satu kalimat itu. Apalagi misalnya semuanya, hampir semuanya, apalagi kalau kita bicara satu surah, apalagi kalau kita bicara semakin banyak luar biasa. Dengan kun fayakun aja seperti itu tingginya, gimana kalau seluruhnya? Dahsyat. Itu keindahan semuanya. Karena itu untuk lebih bisa memahami, bukan cuma sekedar mengetahui artinya, tapi memahami esensi, hakikat dari kata-kata itu, betapa tingginya, betapa indahnya. Rasa keindahan kita harus tumbuh.
Itu hubungannya. Kenapa perlu latihan meningkatkan rasa keindahan? Pada akhirnya, pada saat kalian mengaji, kalian tahu bahwa kalian menghadapi sekian banyak kalimat-kalimat yang indah. Pada saat kita mengaji, per kalimat keindahan itu harus tersalurkan. Bagaimana kita bisa menyalurkan itu kalau rasa keindahan kita sangat minim? Itu logikanya. Nah, apalagi kalian mengajar, para siswa mengaji atau bagaimana kamu bisa menilai keindahan yang mereka lakukan ya, kalau rasa keindahan kalian minim? Tak mungkin bisa. Itu korelasinya pada saat kita memberikan pembelajaran, kalian memberikan pembelajaran ke siswa. Terus kalau buat saya, kalau anak itu salah jangan dimarahin, karena jadi merusak keindahan si anak. Justru kalian harus menumbuhkan rasa keindahan di dalam diri si anak supaya dia bisa jauh lebih indah menyuarakannya, kan gitu. Tapi kalau kamu marahin, hilang rasa keindahannya hilang. Gimana caranya? Kasih tahu dengan cara yang indah juga, maka akan menghasilkan satu keindahan yang mungkin luar biasa. Rasa keindahan yang menumbuhkan rasa keindahan di diri kalian akan kita lakukan dengan latihan. Kita menggunakan konsentrasi, pernapasan, olah tubuh, tapi sekarang dengan kesadaran bahwa kalian sedang membuat sesuatu yang indah, bentuk-bentuk tubuh yang indah, gerakan-gerakan yang indah, buat kalian akan sangat mungkin menjadi keindahan juga buat yang melihat. Gerakan-gerakan tubuh yang indah, gerakan-gerakan tubuh yang indah mungkin tidak harus karena ada irama juga di dalam situ. Bisa iramanya itu bisa kita mainkan sesuai dengan imajinasi kita. Di sini kita juga menggunakan imajinasi. Tiba-tiba cepat lagi. Permainan antara tempo irama yang cepat, yang lambat, itu menjadi sebuah keindahan kalau kita bisa ngaturnya. Ya, kalau kita bisa ngaturnya. Mungkin untuk pertama kali latihan itu pasti lucu, apalagi ngeliat temen lagi ngapain temen gue. Nah, di sini dibutuhkan konsentrasi, penerapan konsentrasi. Jangan terganggu dengan apa yang dilakukan oleh teman kita, karena kita masih mempelajari gerakan kita sendiri, konsentrasi pada tubuh kita sendiri. Oke, Bang Andi, udah ini ya.